Perkenalkan, nama saya Maria Selviana Letowotan. Saya dari kelas 1A3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Jelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan. Ruang lingkup sosiologi pemerintahan meliputi A. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah kepercayaan berarti mengakui, meyakini bahwa sesuatu tersebut yang dianggap salah atau benar atas dasar bukti, sugesti, otoritas, dan pengalaman. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga masyarakat sangat berpegang teguh terhadap pemerintah. Yang ke B, partisipasi masyarakat dan pemerintah yang partisipatif. Partisipasi masyarakat yang merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan yang baik untuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, materi, waktu, keahlian, modal, dan ikut serta memanfaatkan, menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Yang ke C, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain, dan upaya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya diri dalam mengelola kewenangan, kekuasaan sesuai batasan kapasitas, stabilitas, dan kreativitas yang ada. Yang ke D, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab adalah konsep dari sistem pemerintah yang mewujudkan prinsip akuntabilitas parlemen, dasar dari sistem demokrasi parlementer. Yang ke E, pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pusat, di daerah, dan di lingkungan badan pemilik negara atau badan usaha negara atau badan usaha milik desa, daerah dalam rangka upaya pemenuhan. F. Kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintah. Kekuasaan legitimasi tersebut merupakan kekuasaan yang memerintah suatu negara, daerah, ataupun desa. G. Kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan tersebut merupakan strategi pemimpin dalam memberikan fasilitas pada bawahan atau masyarakatnya untuk memperlancarkan pekerjaan karena bawahan dan masyarakat tersebut terikat oleh suatu pemerintahan. H. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dapat dicapainya kesejahteraan rakyat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nomor 2. Sebut dan jelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. Yang dimaksud adalah Presiden, DPD, DPR, KPK, dan Wakil Presiden. Yang pertama, Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan daerah masing-masing yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, DPR. DPR ada atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan
dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan perwakilan rakyat. Yang keempat, KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna, hasil guna terhadap upaya pemberantasan anti korupsi. Yang kelima, Wakil Presiden. Wakil Presiden atau Wapres juga merupakan jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah dari Presiden. Biasanya Wapres akan mengambil alih apabila Presiden mendapat halangan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan layanan publik dan layanan sipil, sertakan dengan contohnya. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang-barang publik maupun jasa, baik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat. Contoh dari pelayanan publik antara lain pelayanan pasar, pelayanan pengadilan, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan jasa, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kelalu lintasan. Yang kedua, layanan sipil. Layanan sipil merupakan birokrasi atau sekretariat pada karyawan mahkota yang mendukung pemerintahannya. Contohnya, KTP dan kartu keluarga. Nomor 4. Sebut dan jelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. 4. Organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, inovasi dan birokrasi. Meningkatkan inovasi sipil dan publik yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pembelajaran publik pada masing-masing instansi secara berkala kebutuhan masyarakat.